Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu promosi keripik pisang. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Akan menjelaskan dari awal. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami butuhkan yaitu spanduk ukuran 1x2 meter, kursi, meja, buku, pulpen, dan tenda bazar untuk acara promosi. Setelah itu bahan ada keripik pisang, kuas, cat, kertas krep, balon, pita, kemasan makanan, dan juga tali rapia. Untuk alat kami menghabiskan dana 1.340.500. Untuk bahan kami menghabiskan biaya Rp773.000. Selanjutnya yaitu metode analisis. Menurut Imade Winarta, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Yang pertama ada strength atau kekuatan, meliputi modal terjangkau, mudah didapat, tahan lama, harga terjangkau, dan bisa dicampur dengan berbagai macam rasa. Selanjutnya, saya Gazing Arkan Rizky Gustiwan akan melanjutkan presentasi yang disampaikan sebelumnya oleh Rahmat. Yang kedua, kelemahan dari bisnis keripik pisang. Yang pertama, keripik pisang akan mudah rusak jika penyimpanan yang dilakukan sembarangan atau ditumpuk. Yang kedua, bahan baku keripik pisang yang mudah rusak. Yang ketiga, mudah alot jika terkena angin terus-menerus. Dan yang terakhir, mempunyai kompetitor yang memiliki jenis produksi yang sama. Yang ketiga, peluang bisnis keripik pisang. Yang pertama, banyak peminat. Yang kedua, bisa menjual sebagai reseller. Yang terakhir, lokasi strategis, bahkan bisa di rumah, menitipkan ke warung-warung, dan menawar-nawarkan sendiri ke konsumen. Yang terakhir, hambatan bisnis keripik pisang. Yang pertama, konsumen mudah bosan. Yang kedua, pesaing yang banyak. Yang terakhir, banyak penjual produk cemilan yang lebih menarik sehingga keripik pisang mudah terbelakangi. Perencanaan. Strategi pemasaran. Telah banyak jenis snack yang kini beredar di masyarakat, khususnya keripik pisang. Namun, dari sekian banyak keripik pisang yang beredar di Badan Aceh dan Aceh Besar, hanya keripik pisang yang mempunyai rasa yang sama antara produsen satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengetahui tentang produk yang akan kami produksi yang memiliki varian rasa. Untuk itu, kami telah menyusun strategi pemasaran. Tahap-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan produk. Keripik pisang memang telah banyak dijumpai di berbagai daerah. Namun, kami memberikan produk dengan rasa yang berbeda dengan tampilan yang lebih menarik. Selain itu, kami menambahkan varian rasa yang lebih banyak. Varian rasa adalah inti pemikat dari produk kami karena dengan rasa yang baru, konsumen cenderung penasaran untuk mencoba. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama adalah seluruh lapisan dan golongan masyarakat. Kami akan memasarkan produk pertama kali ke teman-teman mahasiswa serta para dosen secara bertahap. Kami juga akan melakukan kerjasama dengan warung, toko-toko, dan sentra-sentra kue tradisional.
Media pemasaran yang kami gunakan adalah secara langsung, mulut ke mulut. Dan jika kami sudah memiliki banyak dana, kami akan membuat bazar makanan. Yang ketiga, kegiatan promosi. Promosi masih berkaitan erat dengan pemasaran karena di dalam pemasaran tersebut ada sebuah kegiatan yang digunakan untuk mengenalkan serta memikat hati konsumen, yang sering disebut promosi. Kegiatan promosi akan dilakukan secara langsung, mulut ke mulut. Langsung dilakukan dengan menawarkan dan mengenalkan produk pada teman-teman yang memiliki toko atau gerai, dan lain-lain. Yang keempat, pembelian kolektif. Untuk memikat konsumen, kami memberikan pilihan pada konsumen untuk membeli produk satu kardus atau lebih snack yang berisi 30 snack dengan harga yang lebih miring dibanding membeli harga satuan. Yang terakhir, strategi produksi. Usaha kami memproduksi keripik sesuai dengan kriteria yang usaha kami tetapkan agar kualitas produk tetap terjamin. Usaha keripik pisang aneka rasa ini memberikan pilihan kepada konsumen berbagai rasa yang disukai. Rasa keripik pisang aneka rasa yang ditawarkan tentunya sudah menjadi kesepakatan perusahaan dan memenuhi kriteria usaha. Proses produksi dilakukan setiap hari selama ada waktu senggang. Hal ini bukan berarti mengesampingkan usaha ini, tapi karena kewajiban utama kami sebagai mahasiswa untuk belajar. Namun, dengan usaha yang dilakukan terus-menerus, usaha kami akan mampu memenuhi permintaan pasar terhadap produk perusahaan. Selanjutnya saya Hanifal Pratama akan menjelaskan strategi pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM merupakan hal yang harus dilakukan suatu perusahaan hingga produktivitas dapat semakin berkembang dan kualitas karyawan pun semakin baik. Tahap-tahap pengelolaan SDM yang akan perusahaan gunakan adalah A. Seleksi karyawan. Perusahaan menyeleksi karyawan dengan melihat dari KSA. Contohnya, di bidang keuangan, perusahaan memiliki calon karyawan yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi serta kemampuan untuk mengelola keuangan perusahaan. Untuk bagian produksi, perusahaan menyeleksi calon karyawan dari pengetahuannya tentang produksi produk perusahaan serta kemampuan untuk mengolah bahan mentah produksi menjadi bahan jadi. Di sini perusahaan mengambil karyawan yang memang masih memiliki status kekeluargaan dan masing-masing memiliki pengalaman bekerja sebagai ibu rumah tangga. B. Sasaran dan target pasar. Sasaran kami adalah seluruh lapisan masyarakat di berbagai umur. Untuk itu kami memulai promosi di organisasi kampus dan di luar kampus yang kami ikuti serta masyarakat sekitar. Selanjutnya kami akan promosi di kota-kota dan sentral-sentral kue lokal. Ditinjau dari lokasi produksi dan potensi pembeli, kawasan Jalan Purnawirawan Perumahan Cipta Induk Bandar Lampung merupakan tempat yang sangat cocok untuk memasarkan keripik, dan dengan didukungnya kawasan resmi pusat sentral kue tradisional yang berlokasi di daerah Kelurahan Gedong Meneng Baru yang letaknya tidak jauh dari tempat produksi yang akan kami rencanakan. Selanjutnya, pengorganisasian. Pimpinan Hanifal Pratama, Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan Rahmat, Kepala Bidang Promosi Gazing, Kepala Bidang Pembelian dan Penjualan Randy Indra, Kepala Bidang Produksi Pratama Mulia Hadi Saputra. Selanjutnya perencanaan. Nama perusahaan Istana Keripik Pisang Polinella. Nama pemilik Hanifal Pratama. Alamat Jalan Tengku Umar Bandar Lampung. Bentuk perusahaan home industry.
tahun berdiri 2020, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, saya Randy Indra Putra akan menjelaskan tahap perencanaan. Poin yang pertama adalah aspek pemasaran. Pada kesempatan kali ini, selama 1 minggu sebelum bazar dibuka, kami telah mempromosikan produk melalui jejaring sosial ataupun secara langsung, baik kepada teman ataupun keluarga. Tempat yang digunakan untuk bazar ini sangat unik. Tempatnya memiliki jalur seperti 1 jalur dan zigzag. Stand kami mempunyai ciri khas kekreatifan sendiri, dari yang sederhana sampai yang sangat mewah. Kami menjual 1 jenis makanan, yaitu keripik pisang, tapi dengan berbagai macam rasa seperti rasa coklat, keju, green tea, matcha, dan masih banyak lagi kreasi dari kami. Poin yang kedua, target pemasaran. Target pemasaran kami adalah mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dan masyarakat umum. Poin yang ketiga, sumber daya manusia. Kami berlima membagi tugas menjadi 2 tim, yaitu tim yang pertama, tim produksi, terdiri dari Randy Indra Putra dan Rahmat Hidayatullah. Tim kedua, tim penjualan, terdiri dari Pratama Mulia Hadi, Hanifal Pratama, dan Gazing Arkan. Secara keseluruhan, tim kami sangat kompak dan fleksibel, yang mana setelah tim produksi selesai bertugas, maka pada bagian tugas penjualan akan dilakukan secara bergantian oleh seluruh tim, yang disesuaikan dengan jadwal yang telah diatur. Poin keempat, technical meeting. Kami akan menyelenggarakan 1 kali technical meeting yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Poin yang kelima, tanggal dan tempat pelaksanaan bazar. Bazar keripik pisang ini akan digelar pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2020 secara indoor di kampus Politeknik Negeri Lampung dengan waktu sebagai berikut. Jumat 13 Oktober dimulai pada pukul 11 sampai pukul 22 WIB. Sabtu 14 Oktober dimulai pada pukul 10 sampai pukul 22 WIB. Minggu 15 Oktober dimulai pada pukul 10 sampai 21 WIB. Bazar ini akan dihadiri oleh mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dan seluruh masyarakat umum. Poin ke-6, pelaksanaan bazar. 1 hari sebelum pelaksanaan bazar dimulai, kami mendirikan tenda stand, mendekor stand semenarik mungkin agar menarik perhatian pembeli, dan tidak lupa juga kami menyiapkan seluruh alat dan bahan untuk keperluan bazar. Poin ke-7 yaitu pengemasan dan promosi produk. Cara kami menyiapkan keripik pisang juga agak berbeda. Jadi kami akan mengemas keripik pisang jika ada yang ingin membeli, dan besarnya kemasan sesuai dengan seberapa banyak keripik pisang yang akan dibeli oleh konsumen. Hal ini kami lakukan agar tidak membuat konsumen ragu dengan kehigienisan produk keripik pisang buatan kami. Kami mengemasnya menggunakan plastik bening, tebal, dan menggunakan klip di ujungnya agar memudahkan pembeli dalam membukanya. Cara kami menawarkan produk juga sangat berani, karena kami memberikan sedikit produk pisang dengan berbagai macam varian rasa, sehingga konsumen bisa mencobanya terlebih dahulu sebelum membeli. Dengan semangat mereka menjual produknya dengan senyuman yang hangat kepada para konsumen atau yang ingin mencobanya. Hal ini kami lakukan agar pembeli bisa langsung mengetahui cita rasa produk buatan kami. Selanjutnya saya, Pratama Mulia Putra. Saya akan menjelaskan tentang melayani pembeli. Ketika pengunjung menghampiri stand kami akan langsung menawarkan produk dengan menjelaskan komposisi apa saja yang ada di dalamnya. Di bazar ini tidak hanya tempat jual beli, tetapi di bazar ini juga disediakan lokasi bagi para pengunjung dengan dekorasi yang sangat sederhana tetapi sangat bagus untuk berfoto-foto. Di stand kami juga disediakan beberapa kursi dan meja agar para pembeli dapat makan sambil duduk. Penutupan bazar. Setelah acara bazar selesai tenda stand, kami membersihkan berbagai macam peralatan dan membersihkan tempat bazar. Dan sisa keripik yang tidak dijual kami taruh kembali ke tempat produksi. Pengendalian. Pencatatan. Berisikan data-data yang sudah kami lakukan di lapangan.
struktur informasi. 1. Memasukkan data mengenai suatu kejadian pada saat transaksi jual beli. 2. Mencatat transaksi usaha kami. Sistem informasi tidak terlepas dari sistem pelaksanaan. B. Pembaruan. Berisikan pembaruan data-data yang harus dilaporkan secara jelas. Struktur informasi. 1. Melakukan pembaruan file catatan induk secara tepat. 2. Memperbaharui kesalahan data usaha. Kesimpulan, dari kegiatan kami laksanakan selama 3 hari ini, kami menyimpulkan bahwa kegiatan bisnis membutuhkan aspek kesabaran dan perjuangan yang tidak mudah. Harus bisa memahami keinginan para konsumen dan melayani dengan sebaik mungkin guna mendapatkan hasil penjualan yang memuaskan. Selama bazar berlangsung, kami berhasil menjual 33 bungkus keripik pisang, dan varian rasa coklat lah yang paling digemari pembeli. Rekomendasi yang dapat kami ajukan adalah untuk mengadakan kembali kegiatan seperti ini di kemudian hari dengan waktu pelaksanaan yang lebih lama, sekitar 4 hari, dengan jumlah barang yang dijual lebih variatif bukan hanya dari segi makanan. Mengingat kegiatan ini bisa bermanfaat untuk mengembangkan potensi usaha di kalangan mahasiswa. Dari bazar ini kita bisa belajar sedikit tentang jualan, yaitu kadang kita bisa sukses dicari orang atau banyak yang membeli, tetapi terkadang kita bisa ditolak orang, tidak ramai. Apapun keadaan yang kita alami, kita harus belajar dari mereka yang walaupun mungkin mereka tidak mau membeli atau mencoba dagangan kita harus tetap semangat seperti mereka yang semangat jual dan memberikan para pembeli senyuman yang hangat dan mempromosikan produknya dengan ramah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.